Indonesia 100 tahun yang lalu. Pada laporan dari surat kabar tanggal 12 Agustus 1925, terjadi sebuah kecelakaan lalu lintas di Batavia, sekarang Jakarta, yaitu di daerah Gunung Sahari, tepatnya di dekat Jembatan Merah. Terjadi tabrakan antara sebuah mobil yang dikendarai oleh seorang pribumi dan sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh seorang Eropa. Kesalahan ada pada pihak pengendara motor, yang ternyata juga tidak memiliki surat izin mengemudi maupun surat tanda nomor kendaraan. Sepeda motor mengalami kerusakan yang parah. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa itu peraturan lalu lintas termasuk kewajiban memiliki surat izin mengemudi sudah mulai diberlakukan. Namun masih ada pengendara, bahkan orang Eropa sekalipun, yang melanggar aturan tersebut. Masih di Batavia, pada tahun 1925, sebuah surat kabar memuat informasi tentang pemanfaatan debu batu bara dari tambang milik pemerintah kolonial pada masa itu. Seperti diketahui, debu tambang biasanya dianggap sesuatu yang kurang berguna. Namun di pabrik Priuk, debu tersebut diolah kembali menjadi briket dengan campuran bahan tertentu. Hasilnya cukup sukses karena briket itu terkenal memiliki kualitas yang baik dan lebih ekonomis untuk digunakan. Sebelumnya, pernah muncul rencana untuk membangun pabrik serupa di Surabaya, tetapi rencana itu tidak pernah terwujud. Dari berita terbaru, pembangunan pabrik di Jawa Timur baru akan dilaksanakan jika kebutuhan atau permintaan briket meningkat, sehingga dianggap benar-benar perlu mendirikan pabrik kedua. Masih di Batavia, pada tahun 1925, pemerintah Hindia Belanda mulai membahas rencana penting untuk mendirikan pabrik peleburan timah pusat di Tanjung Priok. Rencana ini muncul karena timah saat itu menjadi salah satu komoditas tambang paling berharga, baik di Hindia Belanda maupun di kawasan koloni Inggris di Asia Tenggara, seperti di Singapura, Malaka, dan Penang. Pemerintah kolonial ingin agar timah tidak lagi diolah secara tersebar atau dikirim mentah ke luar negeri, melainkan dilebur di satu tempat yang terpusat. Dengan begitu, pengelolaan dan pengawasan hasil tambang bisa lebih efisien sekaligus menguntungkan. Dalam rapat komisi di Batavia, hadir tokoh-tokoh penting seperti direktur perusahaan pemerintah kolonial, direktur dari Javanes Bank, pejabat pertambangan, serta wakil dari perusahaan Billiton, yaitu sebuah perusahaan besar yang mengolah tambang timah di Bangka dan Belitung. Hasil rapat menunjukkan dukungan penuh untuk pendirian pabrik peleburan timah ini. Disebutkan kemungkinan bahwa rapat tambahan tidak diperlukan lagi karena kesepakatan sudah bulat. Dengan adanya rencana ini, pemerintah kolonial berharap Hindia Belanda bisa menjadi pusat pengelolaan timah bukan hanya untuk tambang lokal, tetapi juga mungkin bagi hasil tambang dari seluruh wilayah Asia Tenggara. Masih di Tanjung Priok, pada tahun 1925, dikabarkan ada rencana pembangunan tram listrik di Tanjung Priok yang akan menghubungkan pelabuhan dengan stasiun kereta api baru. Disebutkan bahwa Dr. De Gelder, kepala bagian elektrifikasi di Staatspoorwegen, yaitu perusahaan kereta api negara, telah menyusun rencana untuk proyek ini. Namun, kantor pusat perusahaan kereta api negara yang berada di Bandung ternyata belum mengetahui hal tersebut. Ada kemungkinan bahwa rencana itu berasal dari Departemen Perusahaan Pemerintah. Tetapi tetap saja, pihak pengelola kereta api negara harus diberi kesempatan untuk memesan peralatan yang diperlukan. Sampai saat itu, hal itu belum dilakukan. Untuk sementara, pihak perusahaan kereta api negara mempertimbangkan untuk membuka layanan bus sebagai percobaan, dengan tujuan yang sama, yaitu menghubungkan pelabuhan dengan stasiun. Untuk itu, bus milik pemerintah kota Batavia yang pada saat itu tidak banyak digunakan bisa untuk disewa. Jika lalu lintas penumpang terbukti cukup ramai, maka layanan bus ini bisa dilanjutkan untuk menjaga hubungan antara pelabuhan dan stasiun. Namun jika hasilnya mengecewakan, maka layanan tersebut tentu akan segera dihentikan. Bagaimanapun juga, keadaannya masih menunjukkan bahwa Tanjung Priok kemungkinan besar harus menunggu lama sebelum benar-benar memiliki tram. Kita berpindah ke Weltevreden, masih bagian dari Jakarta. Pada tahun 1925, para pemilik hotel dan penginapan di Weltevreden, sekarang Jakarta Pusat, menghadapi masalah dengan tingginya biaya air bersih dari jaringan air kota.
Untuk meringankan beban usaha mereka, pada bulan April, mereka mengajukan permohonan kepada pemerintah kota agar tarif air diturunkan. Beberapa bulan kemudian, yaitu pada bulan Agustus, wali kota memberikan jawaban resmi. Ia menyampaikan bahwa tarif air memang sedang dalam proses revisi. Kabar ini memberikan harapan bagi para pengusaha hotel bahwa biaya air untuk usaha mereka nantinya akan lebih terjangkau. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana kebutuhan pokok seperti air bersih menjadi bagian penting dalam kehidupan kota kolonial, termasuk bagi sektor perhotelan. Kita berpindah ke kota Bogor. Terdapat 4 berita yang menarik pada tahun 1925. Yang pertama, pada tanggal 9 Agustus 1925, sebuah berita dari Buiten Zorg, sekarang Bogor, menyoroti persoalan tentang kolam renang Kedung Halang. Saat itu, pemerintah kota mengusulkan agar air berlebih dari saluran kota yang biasanya dibuang ke Sungai Ciliwung dimanfaatkan untuk mengganti air kolam renang. Penggantian air yang lebih baik sangatlah penting, karena kolam hanya diganti airnya setiap hari Kamis. Dan pada saat hari Minggu, ketika sebagian besar anggota perkumpulan renang menggunakannya, airnya sudah keruh. Padahal, perusahaan air minum kota memperoleh keuntungan cukup besar setiap tahun dari penjualan. Oleh karena itu, masyarakat menilai wajar jika sebagian air disediakan gratis, apalagi jika air itu hanya akan terbuang sia-sia. Masalah ini dipandang sebagai kepentingan bersama. Masyarakat pun menaruh harapan besar agar Dewan Kota menyetujui usulan tersebut demi kenyamanan warga yang menggunakan fasilitas umum. Berita kedua tentang pengelolaan sampah. Masalah kebersihan di Bogor pada masa itu menjadi perhatian penting. Salah satu persoalan besar adalah mengenai lokasi pembuangan sampah. Pemerintah kota dan pihak terkait saling berdebat tanpa menemukan kesepakatan. Setiap usulan selalu mendapat keberatan, sehingga persoalan ini berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas. Padahal, solusinya tidak perlu rumit. Mereka menilai pembangunan tungku pembakaran sampah yang mahal bukanlah jawaban. Masih banyak lahan kosong yang bisa digunakan untuk menampung sampah, asalkan dikelola dengan baik agar tidak membahayakan lingkungan. Berita ketiga tentang kondisi keamanan. Untuk mengatasi permasalahan keamanan di Bogor pada tahun 1925, maka pada bulan Agustus dilantik seorang wakil komisaris polisi baru yang seperti biasanya berlaku juga pepatah tuan baru, aturan baru. Masyarakat berharap perubahan dalam organisasi kepolisian yang sebelumnya masih banyak kekurangan dapat segera membuahkan hasil. Perubahan yang langsung terlihat adalah kerjasama yang lebih baik antara polisi kota dengan polisi lapangan, serta kontrol terhadap patroli kampung juga diperketat. Hasilnya beberapa kasus pencurian telah digagalkan. Detektif juga akan dikerahkan. Fakta bahwa para detektif berkeliaran selama berbulan-bulan tanpa pernah melapor apapun sungguh mengkhawatirkan. Selain itu, tampaknya para polisi mendapat bayaran yang sangat rendah. Mereka hanya menerima gaji sekitar 15 gulden per bulan. Apakah dengan jumlah itu bisa diperoleh tenaga yang benar-benar berkualitas? Kita berpindah ke berita yang keempat tentang pemadam kebakaran. Pada tanggal yang sama, muncul kritik terhadap Dinas Pemadam Kebakaran di Bogor pada masa itu. Ketika terjadi kebakaran, terlihat jelas bahwa Dinas Pemadam Kebakaran tidak memenuhi standar yang seharusnya diberlakukan bagi sebuah kota besar seperti Bogor. Masalahnya, bukan hanya pada peralatan yang kurang memadai, tetapi juga pada organisasi yang dianggap belum tertata dengan baik. Oleh karena itu, ada usulan agar pemadam kebakaran ditempatkan di bawah pengawasan militer. Alasannya, di tangsi militer selalu tersedia regu siaga kebakaran, dan para tentara secara rutin dilatih untuk menghadapi keadaan darurat. Dengan begitu, diharapkan penanganan kebakaran di Bogor bisa lebih cepat dan teratur. Kita berpindah ke Sumatera Utara. Pada akhir Juli 1925, terjadi kebakaran besar di Pemantang Siantar, tepatnya di jalan sekolah. Peristiwa itu berlangsung pada malam hari, sekitar pukul 9:30 malam, dan menghanguskan 6 toko hingga rata dengan tanah. Kebakaran bermula dari kelalaian seorang sopir yang sedang memperbaiki mobil di salah satu toko.
Saat ia menyalakan rokok, bensin di mesin mobil tiba-tiba terbakar dan api dengan cepat menyebar ke bangunan di sekitarnya. Dalam waktu yang singkat, seluruh deretan pertokoan dilalap api. Pemadam kebakaran segera dipanggil, dan kontrolir, yaitu pejabat kolonial yang bertugas mengawasi wilayah setempat, datang bersama polisi bersenjata. Namun, dari 3 pompa air yang tersedia, hanya 1 yang bisa digunakan karena kekurangan air. Akibatnya, tidak ada satupun toko yang bisa diselamatkan. Kerugian akibat kebakaran itu diperkirakan lebih dari 25.000 gulden, jumlah yang sangat besar pada masa itu. Polisi kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut.